Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Baik, pelajaran kali ini adalah materinya Quran surat Al-Ma'un. Diperhatikan baik-baiknya. Sebelum kita mulai, kita baca doa dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Langsung aja ya. Ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi panjang yukadzibu biddin. Kita lihat di sini terjemahannya. Di dalam ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala bertanya, yang pertanyaannya ditujukan kepada orang yang mendustakan hari pembalasan. Ara'aita bermakna, pernahkah kamu melihat? Alladzi bermakna yaitu orang yang yukadzibu biddin, yang memiliki arti atau makna mendustakan hari pembalasan. Di banyak beberapa buku tertulis yukadzibu biddin adalah mendustakan agama. Tetapi Allah memberikan kita informasi yang lengkap tentang ciri-ciri dari pelaku yang tidak mempercayai atau mendustakan hari pembalasan pada ayat-ayat berikutnya. Pada ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di dalam ayat kedua ini, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan ciri pertama pihak yang tidak percaya kepada hari pembalasan. Fadzalika bermakna itulah dia. Yad'ul yatim bermakna menghardik anak yatim. Menghardik adalah perilaku atau sikap yang perkataannya itu tidak memberikan kenyamanan bagi pihak lain atau pihak anak yatim. Bisa berupa ucapan, juga sikap yang merendahkan orang lain. Dalam hal ini adalah anak yatim. Jadi, menghardik anak yatim adalah menunjukkan perilaku atau perkataan yang tidak baik kepada anak yatim, atau tidak memperhatikan kebutuhan anak yatim dengan sangat baik, seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, makan dan minum, dan juga bentuk perhatian lainnya. Karena yatim adalah seorang anak yang di bawah usia 12 tahun yang ditinggal wafat oleh ayahnya, di mana di usia tersebut ia membutuhkan perhatian dari seorang ayah. Lalu pada ayat ketiga yang berbunyi, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dalam ayat ketiga ini, Allah memberitahukan tentang ciri selanjutnya untuk pendusta hari pembalasan. Wala yahuddu bermakna tidak menganjurkan. Ala ta'amil miskin bermakna memberi makan orang miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya setiap hari. Terlebih lagi jika orang miskin tersebut memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Untuk itulah orang miskin wajib dibantu dengan cara yang kita mampu. Yukadzibu biddin, pendusta hari pembalasan, hanya mengumpulkan harta untuk manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya dan golongannya saja. Tetapi terhadap orang miskin, mereka tidak membantu. Padahal dalam agama ada perintah untuk membantu orang yang miskin. Pada ayat yang keempat berbunyi, fawailul lil musallin. Di dalam ayat 4 ini, seakan-akan Allah menyindir orang-orang yang sholat dengan kalimat fawailul lil musallin, yang memiliki makna celakalah bagi orang yang sholat. Tetapi tidak semua loh orang yang sholat celaka.
Dalam ilmu baca Quran atau qiraah, pembacaan ayat 4 ini tidak boleh berhenti pada ayat keempat, tetapi harus disambungkan dengan ayat kelima untuk memberi pemahaman yang jelas tentang orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Siapakah orang yang celaka walaupun dia sudah sholat? Jawabannya ada di ayat selanjutnya. Ayat kelima yang berbunyi alladzina hum an salatihim sahun. Di dalam ayat 5 ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwasannya orang-orang yang celaka dalam salatnya ialah yang mereka yang lalai dalam salatnya. Apa itu lalai dalam salat? Yaitu yang tidak mau memahami tujuan dari salat, yang mengerjakan salat bukan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tidak mau memaknai nilai salat dalam kehidupan kesehariannya. Salat harusnya ditujukan hanya untuk mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala ridho dengan segala ibadah kita. Dengan salat harusnya kita menghindari perbuatan keji dan mungkar, membantu fakir miskin yatim piatu. Tetapi orang yang sahun, orang-orang yang lalai adalah orang yang tidak melakukan semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka punya tujuan lain. Apa itu? Jawabannya ada di ayat selanjutnya. Ayat 6 yang berbunyi alladzina hum yura'un. Di dalam ayat 6 ini Allah menginformasikan tentang adanya penyakit hati yang disebut dengan riya. Melalui firman-Nya alladzina hum yura'un. Yura'un bermakna orang-orang yang riya. Apa itu riya? Riya adalah mencari perhatian kepada manusia agar perbuatan baiknya dipuji oleh manusia lain. Maka jika tidak ada manusia lain, dia tidak akan beramal, dia tidak akan beribadah, dia tidak akan sholat. Mereka hanya sholat atau ibadah hanya jika ada muslim yang lain. Dan pada ayat yang terakhir, ayat ke-7, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Dalam ayat yang terakhir ini, Allah menginformasikan kembali ciri karakter dari sifat orang yang ria dengan firman-Nya وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, yang memiliki makna malas menolong dengan barang yang berguna. Al-ma'un bermakna sedikit dan juga bisa berarti berguna. Sehingga jika digabungkan, maka al-ma'un bermakna sedikit memberikan bantuan dengan barang yang berguna. Allahu a'lam. Demikian materi dari Papa Yesal, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.